jenisnya gitu ya. Secara keseluruhan overview untuk materi kita kali ini adalah yang pertama tentang energi ya. Kemudian yang kedua tentang energi alternatif, yang ketiga jenis-jenis dari energi alternatif, yang terakhir yaitu terkait dengan kebijakan energi yang ada di Indonesia. Jadi 4 topik ini kita akan coba diskusikan ya pada pertemuan kita kali ini. Oke, energi. Di sini ada beberapa nomenklatur ya, atau ada beberapa istilah terkait dengan energi yang perlu kita samakan ya. Kita samakan persepsi terkait dengan istilah-istilah yang nanti kita akan diskusikan atau kita bicarakan. Yang pertama energi. Energi itu apa? Energi berdasarkan dari peraturan presiden ya, nomor 12 tahun 2014 kalau tidak keliru ya. Energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja yang bisa berupa panas, cahaya, mekanika, kimia ataupun elektromagnetika. Jadi itu adalah energi. Jadi sebuah kemampuan untuk melakukan kerja. Sumbernya bisa bermacam-macam. Kemudian sumber energi itu apa? Sumber energi itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Jadi kalau energi tadi adalah kemampuan melakukan kerja, sumber energi adalah sesuatu yang bisa menghasilkan energi itu sendiri. Baik secara langsung ya, ataupun melalui proses konversi atau juga disebut sebagai proses transformasi. Itu adalah sumber energi. Jadi berbeda antara energi dan juga sumber energi, meskipun terkadang bisa saling tertukar. Kemudian sumber daya energi. Kalau tadi sumber energi, di sini ada sumber daya energi. Sumber daya energi ini adalah sumber daya alam. Jadi di sini lebih spesifik ya, yaitu sumber energi yang berasal dari alam. Jadi sumber daya energi itu adalah sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi ya. Jadi jangan sampai tertukar definisi energi, sumber energi dan juga sumber daya energi ya. Itu tadi terkait dengan sumber energi dan juga sumber daya. Jadi ada 3 istilah yang harus bisa kalian pahami ya. Nah, kemudian definisi tadi itu belum terkategorikan. Nah, kemudian berdasarkan sumbernya ya, berdasarkan sumber dayanya itu kemudian energi dibagi lagi menjadi energi konvensional ya. Di sini tidak saya masukkan di dalam slide ya. Energi konvensional atau disebut juga sebagai energi fosil yang mana itu merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil ya. Sumber daya fosil itu bisa berupa minyak, gas dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya energi baru ya. Energi baru itu adalah energi yang berasal dari sumber energi baru ya. Sumber energi baru itu apa? Sumber energi baru itu adalah sumber energi yang bisa dihasilkan, yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru. Jadi kata kuncinya di sini adalah teknologinya. Jadi sumber energi baru ini bisa berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi yang tak terbarukan. Jadi konteks energi baru di sini itu bukan dari sumbernya, tapi dari teknologinya, gitu ya. Kemudian ada energi terbarukan. Energi terbarukan ini adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Sementara sumber energi terbarukan sendiri itu adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya yang berkelanjutan. Ya. Jadi kalau energi terbarukan di sini kata kuncinya adalah dari sumber energinya. Ya. Sumber energinya itu berasal dari sumber energi yang berkelanjutan, ya, jika dikelola dengan baik. Ya. Nah, itu tadi adalah beberapa nomenklatur yang terkait dengan energi. Ya. Jadi ada energi, ada sumber energi, ada sumber daya energi, ada energi konvensional, ya, energi baru, dan juga energi terbarukan. Lalu di mana letak dari atau posisi dari energi alternatif gitu ya. Nah, energi alternatif itu adalah kombinasi. Energi alternatif itu adalah kombinasi dari energi baru dan juga energi terbarukan, atau lebih kita kenal sebagai EBT gitu ya singkatannya, yaitu energi baru terbarukan. Tapi berdasarkan konteks
dan juga pengkategoriannya itu sebetulnya berbeda. Jadi energi baru dan energi terbarukan itu berbeda. Cara kategori sumber maupun teknologinya itu berbeda. Tapi lazimnya ya, kalau di Indonesia itu dikenalnya EBT, gitu, energi baru terbarukan. Padahal itu sama sekali berbeda ya antara energi baru dan juga energi terbarukan. Jadi dari ketiga sumber dan juga teknologi tadi, yang alternatif itu adalah gabungan dari kedua sumber energi yang terakhir, yaitu baru terbarukan. Fosil konvensional itu tidak masuk ya. Jenis-jenisnya itu ada banyak ya. Jadi jenis-jenis energi alternatif itu berdasarkan pengkategoriannya ya, menurut sumber dayanya itu bisa bermacam-macam ya. Yang pertama di sini ada solar ya. Solar energi atau energi matahari ya, yaitu energi yang bisa mengubah gelombang elektromagnetik ya atau sinar matahari ya, menjadi energi listrik ya. Kemudian yang kedua di sini ada geothermal ya, geothermal atau sumber yang betul-betul asli dari bumi. Kalau solar energi kan itu berasal dari matahari ya, berasal dari luar. Geothermal di sini adalah sebuah energi yang berasal dari sumber panas yang ada di dalam inti bumi ya, yang berasal dari magma, yang kemudian dari magma itu kemudian dia memanaskan akuifer yang ada di atasnya ya. Akuifer itu adalah cadangan air tanah ya. Kemudian air yang terpanaskan oleh magma itu kemudian dia menguap. Nah, uapnya itu ketika dialirkan keluar permukaan bumi, yaitu kemudian bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik ya melalui skema siklus uap ya, yang kita sebut sebagai PLTP ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian yang ketiga di sini ada bioenergi ya. Ini juga sebagian ya merupakan energi asli dari bumi ya. Sebagian. Kenapa sebagian? Karena sebagian yang lain berasal dari luar ya. Itu berasal dari matahari ya. Jadi bioenergi ini adalah energi yang berasal dari makhluk hidup ya, yang berasal dari tumbuhan ya, yang berasal dari hewan, manfaatannya, kemudian bentuknya ya, ada yang bentuk cair, ada yang bentuk padat, ada yang bentuk gas gitu ya. Bentuk padat misalkan biomass briquette ya, biobriquette gitu ya. Kemudian arang itu juga termasuk salah satu bentuk bioenergi ya. Kemudian yang dalam bentuk cair itu adalah yang bentuk bioetanol ataupun biodiesel ya, yang kita lakukan ya. Di sini ada praktikumnya juga ya, pembuatan biodiesel, bioetanol juga beberapa tingkat kalian ada yang mengangkat topik tentang itu ya, tentang bioetanol. Ya dalam bentuk gas misalkan ya biogas ya, yaitu gas metana hasil dari proses anaerob ya, proses anaerob dari sisa hewan biasanya ya, dari hasil sisa hewan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari tumbuh-tumbuhan, misalkan yang ada di GGP Lampung ya, di Giant Pineapple, mereka juga memiliki reaktor biogas yang mana itu berasal dari limbahnya barangkali ya, limbah dari industrinya mereka ya, industri nanas, industri pisang gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada wind energi ya, atau energi angin ya. Meskipun kita tahu bahwa potensi energi angin di Indonesia kecepatan anginnya itu rendah ya, ini masih memiliki potensi yang cukup besar. Kenapa? Karena garis pantai Indonesia itu panjang. Energi angin itu kan paling banyak, paling besar ya sebarannya itu kan di sepanjang garis pantai ya, yang kecepatan anginnya masih cukup ya, cukup tinggi ya. Meskipun dalam kategori beberapa referensi itu terkategori kecepatan angin rendah, yaitu 3 sampai 5 meter per sekon. Itu masih memiliki potensi, terutama di beberapa titik ya, di beberapa titik pantai yang dia menghadap ke samudera ya. Itu dia memiliki kecepatan angin yang berada di atas rata-rata. Gitu. Kemudian
hydro ya, potensi energi air itu juga cukup besar di Indonesia karena Indonesia punya banyak aliran sungai ya, yang kemudian itu bisa di-convert ya, itu bisa dimanfaatkan ya energinya menjadi energi listrik dengan bantuan PLTMH gitu ya, misalkan mini hidro ataupun mikro hidro ya. Untuk yang skala besar itu biasanya membutuhkan danau ataupun waduk ya. Misalkan yang ada di PLTA Cirata yang sekarang itu sudah dikombinasikan ya dengan pembangkit listrik tenaga surya sehingga dia menjadi pembangkit listrik hybrid gitu ya. Atau di PLTA Jatimungkur ya yang ada di Jawa sana ya. Atau PLTA Asahan ya. Banyak sekali ya. Kemudian Ocean Energy ini juga termasuk salah satu potensi energi yang bisa dikembangkan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara maritim ya, memiliki lautan yang luasnya cukup besar ya dibandingkan dengan luasan daratannya ataupun pulau-pulau yang ada di dalamnya. Kemudian, nah ini yang di atas ini dia tergolong sebagai energi terbarukan atau renewable energy ya. Jadi sumber daya energinya ya itu berkelanjutan. Berkelanjutan dalam hal ini dia bisa terus dimanfaatkan ya secara baik ya jika pengelolaannya itu diperhatikan. Kemudian yang tergolong sebagai energi baru itu antara lain adalah nuklir energi. Energi nuklir dia tergolong sebagai energi baru. Kenapa? Karena teknologinya baru ditemukan itu setelah tahun 50-an. Setelah tahun 50-an. Kemudian energi hidrogen. Hidrogen ini sebetulnya tidak tergolong sebagai sumber daya energi. Kenapa? Karena hidrogen ini untuk membuatnya itu butuh energi lain. Misalkan melalui proses electrolyzer. Tapi hidrogen ini dia bisa menjadi sebagai energi carrier. Energi carrier. Jadi dia bisa menjadi semacam kayak jembatan. Jadi misalkan dari renewable energy, dari listriknya itu bisa diubah menjadi hidrogen. Kemudian dari panas sisa misalkan PLTM ya dari nuklir itu bisa dibuat menjadi hidrogen. Kemudian dari biomasa misalkan ya, dari pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan co-firing biomasa itu juga bisa dipakai untuk produksi hidrogen gitu ya. Hidrogen sendiri kalau di bumi itu tidak ada ya. Ya, tidak ada. Hidrogen itu secara alami adanya di bintang gitu ya. Matahari gitu ya. Di bintang-bintang lain ya. Di bintang Alpha Centauri dan lain sebagainya ya. Jadi hidrogen ini adalah kalau di bintang itu sebagai bahan bakar reaksi fusi namanya ya, nanti kita akan bahas. Nah, dari reaksi itu kemudian bisa muncul energi panas, kemudian energi elektromagnetik ya dan lain sebagainya. Sementara hidrogen yang dipakai di bumi gitu ya, itu tidak dipakai untuk reaksi fusi untuk saat ini belum ada karena belum ada ya teknologi yang sudah komersial. Ya. Jadi masih dalam tahap riset dan juga development ya. Jadi hidrogen di sini dipakainya untuk apa? Untuk fuel cell. Yaitu untuk menggerakkan kendaraan, misalkan ya mobil hidrogen. Di Indonesia mungkin tidak ngetren ya, karena di sini lebih menonjol menggunakan mobil listrik, ya. EV, electrical vehicle. Sementara di beberapa negara seperti Jepang itu justru lebih dominan menggunakan mobil hidrogen. Jadi menggunakan bahan bakar hidrogen. Tentu ada kelebihan, ada kekurangannya ya, nanti akan dibahas secara detail oleh Pak Zen ya di pertemuan setelah UTS. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada CBM. CBM ini bukan continental ballistic missile, tapi CBM ini adalah singkatan dari coal base methane ya. Jadi metana yang dihasilkan dari batu bara, ya. Dari batu bara.
Tadi kan metana juga bisa dihasilkan dari biogas. Ya. Jadi biogas itu mengandung sekian persen ya, sekian persen metana. Jadi yang dimanfaatkan di sini itu adalah metananya. Di biogas juga metananya, di CBN itu juga adalah metananya. Jadi metana di sini itu adalah senyawa hidrokarbon yang dia mudah terbakar. Jadi dia bisa dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar konvensional ya, menggantikan LPG misalkan ya, atau menggantikan gas lain ya, menggantikan minyak tanah, menggantikan petroleum gitu ya. Dalam beberapa tahun ke depan barangkali bio-CNG juga akan menjadi sebuah tren ya, bio-CNG ya. Sebetulnya kurang tepat juga kalau disebut bio-CNG, karena CNG itu adalah kompleks natural gas ya. Sementara metan ini dia bukan natural gas, ya. Dia berasal dari proses anaerob dari sisa-sisa makhluk hidup ya. Oke, gitu ya. Kemudian ada liquefied coal ya. Jadi kenapa gua harus dicairkan? Karena katanya ketika dicairkan itu nilai emisinya lebih rendah ya dari liquefied coal. Jadi dari batu bara tapi dia dicairkan dulu. Liquefied selain kemudahan dalam mentransformasikannya tentu saja ya. Kemudian yang terakhir ini kurang ya, ini harusnya gasified. Gasified coal ya. Inilah gasified coal atau batu bara yang dia digaskan, diubah dalam bentuk gas. Untuk apa? Itu tadi ya. Pertama untuk menekan jumlah emisinya. Kenapa? Karena kalau udah jadi gas kan emisi-emisi yang berbentuk PM, partikelat meter itu kan berarti sudah dieliminasi ya. Udah nggak ada fly ash-nya. Yang sekarang menjadi perhatian itu kan kalau dari pembakaran batu bara kan fly ash-nya. Abu terbang ya kalau kita bahasa Indonesia kan, abu terbang. Selain tentu saja dari emisi CO2 maupun karbon monoksida ketika dia tidak terbakar secara sempurna. Nah, yang di bawah ini ya, ini tergolong sebagai energi baru ya. Jadi kalian harus tahu bedanya ya. Jadi EBT itu bukan suatu konsep yang sama ya. Di dalam itu sebetulnya terdiri dari dua konsep energi, yaitu energi baru dan juga energi terbarukan. Kalian harus tahu membedakan antara keduanya itu. Kemudian pemanfaatan dari energi alternatif yang ada di Indonesia bagaimana sampai sekarang? Ya, kalian bisa lihat di grafik ya, di infografik ya, yang sudah tersampaikan ya di sini ya, yang sudah terpresentasikan di slide ini. Ya. Yang berwarna hijau muda itu adalah potensinya, ya. Potensinya. Sementara yang berwarna biru tua ya itu adalah kapasitas terpasangnya atau nilai pemanfaatannya sampai sekarang. Kalau kita lihat di sini energi surya yang paling besar yaitu sebesar 207.898 megawatt atau sekitar 207 gigawatt ya. Sangat besar nih ya. Potensinya sangat besar. Tapi pemanfaatan di Indonesia itu masih di angka 78,5 megawatt. Salah satunya di Tera ya, 1 megawatt peak ya. Jadi sekitar 1/80%-nya. 1/80 bagian di Indonesia itu ada di Tera ya. Nah, kalau kita jadikan dalam bentuk persentase, pemanfaatannya itu sangat kecil sekali ya, cuma 0,04%, nggak nyampe 1%. Tantangannya apa? Nanti kita coba lihat. Tantangannya apa dalam pemanfaatan energi surya ini. Kemudian disusul oleh air. Air di sini yang skala besar, di sini dipisahkan. Yang air hydro energy sama yang mini sama micro hydro ya. Jadi untuk yang air ya, yang PLTA skala besar itu potensinya seharusnya bisa sampai 75.091 megawatt ya. Atau sekitar 75 gigawatt. Ini juga masih sangat besar sebetulnya. Jadi
Kemudian disusul oleh bioenergi, oleh energi angin ya, wind energy. Yang tadi air potensinya 75.091 megawatt, yang terpasang di sini baru sekitar 4.826,7 megawatt atau sekitar 4,8 gigawatt atau sekitar 66,4%. 6,4%. Ini pun sebetulnya masih terbilang kecil ya, bilang kecil 6,4% dari total potensi yang ada. Kemudian ada angin ya, angin di sini sekitar 60,647 ya, gigawatt ya, bukan megawatt. Yang terpasang 3,1 ya. Kemudian ada disusul bioenergi ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini, bioenergi 32 gigawatt. Yang kita manfaatkan itu 1,671 ya. Kemudian ada geothermal ya, geothermal energi itu sekitar 29 gigawatt ya. Yang terpasang itu sekitar 1,4 gigawatt. Kemudian ada mini dan juga micro hydro yaitu sebesar 19 gigawatt ya, sekitar 19 gigawatt. Yang terpasang yaitu sekitar 197 megawatt. Kemudian energi gelombang ya, gelombang laut di sini ada sekitar 17 gigawatt ya, yang terpasang sekitar 0,3 megawatt ya, gitu. Target di 2025 nanti ya, berdasarkan dari kebijakan energi nasional itu sekitar 23% ya, bauran energi baru terbarukannya, bauran EBT-nya. Sementara di sini untuk pemanfaatannya sendiri, di sini kita bisa lihat ya bauran energinya. Ini ada 46% itu masih dalam bentuk minyak bumi ya, kemudian 26% itu masih batu bara. Kemudian disusul gas bumi 23%. Energi terbarukan di sini porsinya baru sekitar 5%. Tapi ini data tahun 2015. Sekarang mungkin sudah naik, mungkin sekitar 7-10%. Kalau di Lampung sendiri sudah terpenuhi sebetulnya ya. Kalian bisa mengacu di RUET. Saya kayaknya masih ada dokumennya ya. Jadi untuk beberapa daerah itu sebetulnya sudah ada yang mencapai target ini ya, 23%. Tapi secara nasional itu masih belum ya. Terutama untuk daerah-daerah yang dia padat penduduknya, yang intensif kegiatan industrinya ya, itu rata-rata masih di bawah 23% untuk bauran energi EBT-nya, bauran energi baru terbarukan. Itu ya. Nah, batu bara ini yang sekarang sudah mulai di phase out ya. Cuman sampai sekarang kebijakannya itu masih belum jelas ya. Kenapa belum jelas? Karena ternyata buat phase out batu bara itu butuh biaya juga ya. Jadi tidak sembarang, tidak tinggal copot, tinggal bongkar selesai gitu. Tidak ternyata ya. Jadi industri energi itu termasuk salah satu industri yang dia intensif biaya ya. Baik untuk membangunnya, modal awalnya, kemudian untuk operasi maintenance-nya, bahkan ketika decommissioning pun dia tetap membutuhkan biaya yang besar. Kenapa? Yaitu tadi, karena memang untuk industri energi itu ya, terutama yang untuk keperluan industri skala besar itu bukan main-main ya, skalanya itu sudah bergiga-gigawatt. Nah, untuk membuat pembangkit yang sebesar itu selain butuh modal awal, modal belakangnya itu juga besar ya, karena untuk melakukan decommissioning itu butuh beberapa persyaratan juga, sama halnya ketika kita akan membangun, dibutuh dokumen ininya gitu ya, dokumen perizinannya ya, dari berbagai kementerian. Kemudian analisisnya ketika dia sudah dikomisioning nanti dampaknya bagaimana gitu ya. Dan itu juga biaya untuk membongkarnya ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa bongkar sendiri. Terkadang beberapa komponen-komponen itu kita harus mengundang dari luar ya. Kita membutuhkan tenaga ahli dari luar. Bisa kita bongkar sendiri gitu ya.
Kemudian di sini ada gas bumi ya, ini juga mulai. Kalau gas bumi ini tidak tahu saya bagaimana perkembangannya untuk yang natural gas ya. Apakah ditingkatkan untuk produksi dalam negerinya atau sekarang lebih condong untuk diekspor ya. Jadi dalam tataran apa namanya geopolitiknya saya juga kurang paham. Nah, kalau untuk yang natural gas itu apakah sekarang lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri atau lebih banyak diekspor ya. Indonesia mempunyai beberapa sumber yang cukup besar ya, seperti yang ada di Kalimantan Timur ya, yang diolah ya, yang sekarang dieksplorasi oleh Badak itu ya, PT Badak Energi. Kemudian di daerah Aceh itu juga ada Pulau Biru ya. Cuman pengelolanya bukan perusahaan dalam negeri, bukan BUMN ya, tapi perusahaan luar multinasional. Minyak bumi sebetulnya kita yang itu cukup ketergantungan ya. Kenapa? Karena produksi kita itu lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi kita yang untuk minyak bumi. Ini yang harus segera di phase out. Yang namanya kendaraan berbahan bakar, yaitu berbahan bakar bensin, berbahan bakar bensin, diesel juga ya, itu kan berasal dari minyak bumi ya. Untuk transisinya yang agak susah. Ya, tidak perlu jauh-jauh kita sendiri ya. Berapa persen dari kita yang tidak menggunakan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin ataupun diesel? Ya mungkin bisa dihitung jari ya. Nah, ketergantungan itu yang susah. Ya, ketergantungan itu yang menyulitkan kita untuk bertransisi ya, untuk melakukan transisi energi. Ya, tantangannya sebetulnya dari sini yang pertama. Oleh karena itu pemerintah sekarang gencar-gencarnya itu mau melakukan subsidi untuk konversi kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik. Kenapa? Itu tadi untuk mengurangi ketergantungan kita kepada pasar minyak global. Ya. Kenapa ya? Karena kita miskin di sini ya. Minyak bumi kita itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan konsumsi kita. Ya, itu nanti jadi tugas kalian juga ya. Jika kalian nanti sudah menjadi profesional ya di bidang energi, kalian harus juga bisa membantu bagaimana caranya mensukseskan transisi energi ini ya. Ya tentu dalam jangka pendek mungkin tidak bisa. Ini membutuhkan apa namanya pertimbangan ya. Tidak hanya pertimbangan teknikal ya, tapi pertimbangan politik juga ya. Nah, kalian nanti harapannya tidak hanya tentunya di bidang profesional teknik ya, tapi saya berharap sebagian dari kalian nanti juga mungkin bisa terjun di bagian politiknya juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang ya, bagian besar yang duduk di apa namanya di kursi-kursi pimpinan pembuat kebijakan itu kan bukan orang yang profesional di bidangnya masing-masing. Ya paling yang satu-satunya profesional ya bagian SDM itu ya. Itu pun kadang-kadang juga ada campur tangan juga, campur tangan kekuasaan di situ ya. Jadi harapannya kalian nanti juga bisa berkecimpung di dalam dunia politik. Untuk apa? Yaitu tadi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan energi ini ya. Untuk menyukseskan target-target yang sudah diamanatkan ya oleh undang-undang gitu ya, oleh UUD 45 gitu ya. Nah, itu secara idealnya ya. Harapannya seperti itu. Jadi target 2025 bauran EBT tadi 23%, kemudian untuk target 2050 itu sebesar 31% atau sekitar sepertiganya ya. Dari EBT. Apakah bisa tercapai? Tergantung ya. Kalau untuk sekarang mungkin agak pesimis, tapi siapa tahu ya, 5 tahun ke depan kita lihat ya, perkembangan dari teknologinya, kemudian respon dari masyarakatnya juga yang penting ya. Apakah target ini bisa dicapai atau tidak ya. Semuanya tergantung dari pimpinan, ya, pemimpin, dan juga dari rakyat. Tidak bisa dari perorangan. Ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Penting ya. Kan dekat-dekat pemilu juga ya, kalian juga harus pandai-pandai ya dalam menentukan pilihan kalian. Ya, sampai nanti malah target yang sudah dibuat ini malah nanti diubah lagi. Bisa ya, bisa saja ya diubah ya.
Karena dilihatnya mungkin nanti terlalu tinggi bisa diturunkan kan gitu ya. Jadi cobalah kalian dari sudut pandang kalian sebagai mahasiswa TSE gitu, teknik sistem energi, yang memang kalian nanti di bidang energi, itu melihat dari sudut pandang itu dalam menentukan pilihan pemimpin ke depannya. Itu ya. Penting juga ya, jadi tidak hanya dari aspek teknikal saja, karena percuma kita expert dalam aspek teknikal, tapi kalau dalam kerangka kebijakannya itu kurang mensupport. Ya lihat saja sekarang kan banyak ahli-ahli. Indonesia sebetulnya punya banyak ahli-ahli ya, cuma sebagian besar ada di luar, ya, berkarir di luar. Kenapa? Itu tadi karena kebijakannya belum mendukung. Gitu. Kemudian ini tantangannya ya, kenapa kok konvensional energi itu harus segera di phase out gitu ya, harus segera dihentikan penggunaannya gitu ya. Itu tadi, yang pertama alasan utamanya ya karena cadangannya menipis ya. Cadangannya semakin tahun semakin kecil karena dia bukanlah sesuatu yang berkelanjutan tadi ya. Dia itu terbatas nilainya ya. Ya meskipun mungkin beberapa berita menyampaikan bahwa ditemukan sumber-sumber baru gitu ya. Tapi pada akhirnya nanti tetap saja itu bakalan habis gitu ya. Kenapa habis? Ya karena proses terciptanya itu sendiri membutuhkan waktu berjuta-juta tahun kan gitu ya. Kalau kita belajar dulu waktu di SD, SMP ataupun SMA ya, energi fosil itu kan berasal dari makhluk hidup juga sebetulnya, cuman prosesnya itu membutuhkan waktu yang berjuta-juta tahun ya. Sementara konsumsinya itu sangat cepat gitu ya. Konsumsinya itu meningkatnya secara drastis ya. Nah ini ada minyak bumi, cadangannya menipis ya. Ini nilai cadangan terbuktinya 3,6 miliar barel ya. Sementara rata-rata produksi per tahunnya 288 juta barel ya. Perkiraan habisnya 12 tahun. Kalau setahun itu ya bentar lagi kan gitu ya. Kalau kita belum bertransisi dari sini, wah bisa bahaya. Ya sama kayak kita sudah kecanduan HP gitu ya. Kalau HP-nya beberapa tahun lagi dia tidak diupdate gitu ya, stuck, kita kan bakalan gimana gitu ya. Kemudian gas bumi ya. Gas bumi di sini cadangan terbuktinya 98 TCF ya. Sementara rata-rata produksi per tahunnya sekitar 3 TCF. Perkiraan habisnya di sini 33 tahun. 33 tahun. Kemudian batu bara di sini sebesar 32,4 miliar ton ya terbuktinya, cadangan terbuktinya. Kemudian rata-rata produksi per tahunnya sebesar 393 juta ton. Perkiraan habisnya 82 tahun. Sementara untuk kebutuhannya sendiri peningkatannya sangat drastis ya. Perkiraannya untuk permintaan demand-nya ya, itu akan naik sebesar 3.200-an. 3.200-an MBOPD ya. Naik sekitar 143% dari kurun waktu 2015 ke 2050. Sementara pasokannya itu akan selalu turun ya. Turun dari 2015 ke 2190, 2050 diperkirakan menjadi 535, turun 75%, sementara kenaikannya 143%. Karena itu di antara 2015 ke 2050 kita sudah harus bertransisi ya dalam penggunaan energi. Itulah pentingnya kita mempelajari energi alternatif ini ya. Jadi tidak hanya kita bisa menentukan jenis-jenisnya saja, tapi pada akhirnya kita bisa mengembangkan ya, dan juga bisa mengeksplorasi secara efisien ya, dari sumber-sumber energi yang baru dan juga yang terbarukan, seperti itu ya. Oke, untuk mata kuliah ini sendiri ya, energi alternatif sendiri, karena di sini jenis energi alternatif itu banyak ya, kita nanti hanya akan membahas yang energi baru yang dua di bawah ini. Kenapa? Karena yang di atas ini sudah ada mata kuliahnya sendiri ya. Solar, geothermal ya, bioenergi, wind, hydro, ocean ya. Ini sudah ada mata kuliah sendiri ya. Jadi kalian bisa pilih mata kuliah
yang berkaitan dengan masing-masing energi ini di kelas terpisah ya. Jadi khusus untuk energi alternatif ini untuk membahas yang belum tercover ya dalam mata kuliah pilihan yang lain, yaitu nuklir dan juga hidrogen. BBM, liquefied coal, gasified coal ini nanti akan dibahas kilas ya untuk grey hidrogen ya. Jadi masuk dalam konteks hidrogen. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian terkait dengan kebijakan energi yang ada di Indonesia, ini secara umum ada tiga yang besar, yang penting. Tentu saja selain ini ada juga, terutama untuk daerah-daerah tertentu ya, untuk daerah-daerah seperti di Lampung itu juga mempunyai kebijakan terkait ya. Tapi secara umum payung nasionalnya itu ya ini kebijakan-kebijakan ini. Pertama itu adalah peraturan pemerintah ya nomor 79 tahun 2014 yaitu tentang kebijakan energi nasional. Kita lihat. Oke, saya soalnya agak sanksi kalau kalian pernah melihat bentuk undang-undangnya ya. Jadi saya coba tunjukkan ke kalian untuk undang-undang yang menjadi dasar ya, menjadi salah satu dasar kebijakan energi di Indonesia. Yang pertama itu terkait dengan kebijakan energi nasional. Ini sudah dibukukan dalam kitab perundang-undangan ya pada tahun 2014. Ini yang kita sebut sebagai KEN. Jadi kalau kalian misalkan diskusi ataupun berdebat tentang KEN ya ini yang menjadi rujukan, yaitu kebijakan energi nasional. Ini merupakan kebijakan yang mendasari pengembangan ataupun transisi energi di Indonesia. Ya. Jadi nomenklatur itu saya ambilkan dari sini. Ya. Termasuk pengkategorian energi baru, energi terbarukan itu juga ada di sini. Ya. Halnya energi baru. Baru itu adalah sumber energi baru ya. Sumber energi baru itu adalah sumber energi yang berasal dari teknologi baru. Ya. Contohnya apa saja? Contohnya di sini adalah nuklir, hidrogen, gas metan batu bara ya, batu bara tercairkan dan juga batu bara tergaskan. Itu adalah energi baru. Kemudian sumber energi terbarukan itu adalah sumber energi yang berasal dari sumber daya energi yang berkelanjutan. Sumber daya energi yang berkelanjutan. Seperti panas bumi, ya, angin, bioenergi, ya, sinar matahari, ya, aliran dan terjunan air, ya, kemudian disebut sebagai hydropower, ya, serta gerakan ataupun perbedaan suhu lapisan laut ya. Ya, itu. Nah di dalam KEN ini dijelaskan ya bermacam-macam selain nomenklatur juga ya di sini juga dijelaskan arah dari kebijakan energi ke depannya. Di sini dijelaskan kebijakan energi itu nanti bagaimana, kemudian dari ini yang diturunkan menjadi peraturan-peraturan daerah ya. Selanjutnya nanti akan disebut sebagai kebijakan energi daerah, dan itu nanti kemudian juga dirumuskan dalam RUED ya, rencana umum energi daerah ya. Ada tujuan, ada sasaran. Ya. Kemudian, nah ini terkait dengan sasarannya atau goalnya ya. Jadi 2025 penyediaan energi primernya itu adalah sekitar 400 megaton oil ekivalen ya. 400 juta ton minyak ekivalen. 2050 itu sebesar 1000 mtoe ya. Kemudian untuk pemanfaatan energi per kapitanya itu sebesar 1,4 ton OE ya. Kemudian pada tahun 2050 sekitar 3,2 ton OE. Kemudian pembangkitnya ya 2025 itu sekitar 115 gigawatt, 2050 itu sekitar 430 gigawatt. Kemudian untuk pemanfaatan energi listrik per kapitanya itu sekitar 2.500 kWh. Kita udah nyampe belum segini? Kayaknya belum ya. Jadi kalau pemanfaatan listrik per kapitanya 2.500 kWh berarti ya bulannya sekitar berapa? Sekitar
200 kWh. Kita belum nyampe kayak segitu ya. 200 kWh per bulan. 200 kWh itu kalau dijadikan dalam rupiah, kalau yang listriknya 1.300 mungkin sekitar berapa? Oh, 300 ribuan mungkin. 300 ribuan. Nggak nyampe loh pengguna listrik segitu. Belum ya kayaknya. Rata-rata kita kayaknya belum segitu untuk pemanfaatan listrik. Per kapita ya, per orang ya, bukan per rumah ya. Tapi per orang. Dan 2050 itu sebesar 7.000 kWh. 7.000 ini cukup tinggi juga ya. Ini adalah sasaran atau goal dari Ken. Ya. Ini adalah sebuah amanat dari undang-undang, dari peraturan undang-undangan nasional. Kemudian di sini ini juga disebutkan ya baurannya, bauran energinya. Tadi yang sebesar 23 dan juga 31% itu berasal dari Ken ini ya, dari kebijakan energi nasional. Jadi 2025 bauran EBT-nya itu sebesar 23% minimal ya, paling sedikit. Minyak bumi ini yang paling cepat di phase out-nya. Tapi saya tidak tahu ya pertimbangannya bagaimana. Dulu ketika merumuskan Ken. Ya. Kemudian 2025 untuk batu bara itu 30%. Minimal. Kalau kalian lihat di sini minimal ya, padahal harusnya maksimal ya. Kalau minimal kan berarti bisa lebih besar ya kan. Entah saya apakah ini salah memilih diksi ya, ataupun memang sengaja ya. Itulah kenapa saya katakan terkadang konteks-konteks seperti ini ya, kebijakan seperti ini menjadi celah ya, menjadi celah terutama pengusaha-pengusaha yang berkecimpung di bidang ini ya. Ya kalau minimal berarti kan bisa di atas 30, bisa 35 ya, 50 juga bisa ya, 100% pun juga bisa gitu ya. 2050 minimal 25%. Ya maksimal. Gas bumi di sini minimal 22. Kemudian tahun 2050 minimal 24%. Nah, di sini arah kebijakannya ya. Ini yang pertama meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi ataupun cadangan terbukti energi baik dari fosil ataupun energi baru terbarukan. Jadi Ken itu sebetulnya tidak exclusively gitu ya. Exclusively dia berpihak ke EBT gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat rumusannya ya seperti ini ya. Jadi dia berjalan di dua arah ya. Eksplorasinya baik itu untuk yang fosil ataupun untuk yang EBT berlaku dua arah. Kemudian produksi energinya juga ya, dalam sistemnya ya. Nah, dalam konteks energi kita tidak hanya melulu sudut pandangnya terkait sama energi final dalam bentuk listrik, tidak ya. Jadi kalau kita membahas tentang energi, termasuk di situ juga dalam sektor transportasi ya, sektor domestik juga ya, sektor industri ya, dan lain sebagainya ya. Ini yang terkait dengan Ken 2014 ya. Kita akan coba lihat di sini ada lagi ya. Untuk aturan perundang-undangannya. Ini yang pertama ya, 2014. Kemudian yang kedua di sini rumusan tentang RUEN. Kalau tadi Ken, sekarang RUEN. RUEN. Bisa dulu. Nah, ini yang RUEN. Ini RUEN, Rencana Umum Energi Nasional ya. Dari RUEN ini nanti diturunkan menjadi RUEN, Rencana Umum Energi Daerah. Jadi kalau kalian tinggal di Lampung nanti targetnya beda-beda ya. Dengan yang tinggal di Sumatera Utara misalkan ya. Saya tinggal di Jakarta. Nanti rate-nya beda-beda ya. Jadi RUEN ini merupakan patokan secara nasional. Rencana Umum Energi Nasional. Ini yang diturunkan dari Ken tadi ya. Jadi Ken itu menjelaskan nih sasarannya segini, arah kebijakannya segini, kayak gini gitu ya. Baurannya segini gitu ya. Kemudian diturunkan langkah-langkahnya itu dalam rencana umum ya.
Jadi pembina dalam penyusunan rancangan RUET-P, Rencana Umum Energi Daerah. Ini sangat banyak ya, ada 227 halaman ya. Tidak mungkin kita bahas dalam pertemuan yang singkat ini. Tapi secara umum semua kebijakan energi di Indonesia itu ya, itu sumbernya dari KEN dan RUEN ini ya. Jadi patokannya itu berasal dari ini. Jadi kalau RUET bisa berubah ya, tapi kalau RUEN ini sudah berpatokan pada ini selama dia belum diganti ya. Itu. Nah, ini ada indikatornya, isunya, permasalahan energinya, visi misinya gitu ya. Pasokan energi primer sekarang ya, sama yang akan datang, EBT-nya yang sekarang sama yang akan datang gitu ya. Ada di sini semua ya. Sektor-sektor energi panelnya ya, ada yang transportasi, ada yang industri ya, ada yang rumah tangga, komersil dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini dibahas secara detail ya, bagaimana model yang akan digunakan, kemudian bagaimana langkah-langkahnya ya, kemudian dalam berapa tahun harus berapa yang sudah terpenuhi. Masuk rencana pembangunan pembangkit listrik baru ya, asal muasalnya dari sini ya, asal kebijakannya ya dari sini gitu. Ya ini sangat banyak, tidak akan saya singgung ya. Silakan nanti kalian baca sendiri, linknya ada di slide ya, bisa kalian download sendiri nanti. Kemudian yang terakhir di sini ada yang namanya yang terakhir ini sebetulnya adalah tambahan. Yang terakhir ini adalah tambahan terkait dengan kebijakan energi tadi, khususnya yang terkait dengan EBT, terkait dengan energi baru terbarukan. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan peraturan presiden ya. Peraturan presiden nomor 11 tahun 2023. Ini yang terbaru ya. Ini yang terbaru. Ini yang terbaru terkait dengan urusan pemerintahan yang konkuren tambahan di bidang energi dan juga sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan. Yang paling baru yang di sini juga dijelaskan. Tapi sepertinya tidak ada perubahan di sini ya. Tidak ada perubahan target. Ini sifatnya adalah sebagai tambahan saja. Mungkin untuk untuk pertimbangan ketika penyusunan RUET ya, Rencana Umum Energi Daerah. Ya. Sementara untuk daerah Lampung sendiri, saya coba carikan dulu ya filenya ya. Saya lupa namanya di mana. Oh ini ada nih. Ya, ini sebetulnya bukan RUET-nya itu sendiri ya. Ini merupakan bahan pertimbangan sebetulnya. Bahan pertimbangan dalam penyusunan RUET. Bahan pertimbangan dalam penyusunan RUET Provinsi Lampung. Ini datanya berasal dari Dinas ESDM Provinsi Lampung ya. Ya di sini dijelaskan beberapa pertimbangan terutama terkait potensi dan juga pemanfaatan energi yang ada di Lampung. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah target dan juga baurannya, kondisi dan juga proyeksinya dari energi di daerah Lampung ya. Ini 2015, batu baranya sekian ya, gasnya 182, minyaknya sekian, EBT-nya 322, TOE.
Kalau dipersentasekan ini sebesar 6,3 ya untuk EBT-nya. Nah, di sini bisa dilihat memang batu bara masih dominan. Batu bara kemudian disusul oleh minyak ya, sorry. Yang paling besar di sini minyak pada tahun 2015, kemudian disusul oleh batu bara ya, 27,7, kemudian disusul oleh gas ya. Betul enggak ya? Oh, sepertinya saya kebalik ya. Yang EBT itu yang 11,1 ya. Yang 6,3 ini adalah gas ya. Jadi pada tahun 2015 dia 11,1% bauran EBT-nya. 2025 itu diproyeksikan sebesar 36,2%. Jadi sudah besar sebetulnya. Sudah melampaui target nasional. Target nasional 2025 kan sebesar 23%. Ini sudah 36. Bahkan sudah melampaui target untuk 2050 yaitu sebesar 31% kan tadi di CAN ya, di kebijakan energi nasional. Di sini sudah mencapai 36,2. Pada tahun 2050 proyeksinya itu sebesar 46,5%. Jadi Lampung kalau memang ini nanti bisa tercapai, dia termasuk salah satu daerah yang dia berhasil ya menerapkan transisi energi. Ya. Penggunaan energi EBT-nya di sini sudah mencapai 46,5 ya, hampir 50% ya, untuk bauran energi EBT-nya. Ya. Ini kondisi dan juga proyeksinya ya. Sementara pada tahun 2022 kita bisa lihat di sini nih untuk daerah Provinsi Lampung. Ya. EBT-nya berapa? EBT-nya sudah 33,42% ya sebetulnya. Jadi sudah memenuhi sebetulnya Lampung, ya, sudah mencapai target. Kalau kita lihat target di RUED ya, di rencana umum daerahnya, ya, itu pada tahun 2022 itu hanya EBT ya, belum dirinci ya. Nanti di slide selanjutnya akan ada rinciannya. EBT apa saja yang sudah ada di Lampung gitu ya. Untuk yang konvensional tidak saya bahas ya. Jadi fokusnya di sini untuk yang EBT ya sebagai energi alternatif gitu. Yang konsumsinya itu yang pertalite ya. Ya, konsumsi pertalite paling besar ya. Ya, termasuk kita-kita ya, konsumennya ya. Konsumsinya mencapai 947.942,33 ya. Wah, besar ya. Sangat besar. Paling besar di antara yang lainnya. Kemudian yang RON 92 ya, ini pertama ya, 129, 142, 146 ya. Kemudian solar ya, disusul solar 4851 ya atau B30 ya. Jadi kalau kita lihat di sini penggunaan B30-nya sudah cukup masif ya untuk daerah Lampung ya. 555.000. Sementara untuk yang solar murninya 32.000. Untuk LPG ini juga cukup besar tuh yang skala ini kayaknya penggunaan skala rumah tangga ya. Yang paling banyak ya, 215.642. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk energi terbarukannya dalam sektor transportasi misalkan ya, di sini kita lihat ya, ternyata paling banyak dari mana? Paling banyak ternyata dari biogas. Ya. Biogas rumah tangga cukup besar ya, pemanfaatannya. Itu sebesar 8 juta. Ya. Besar 8.100.043 meter kubik ya. Ternyata Lampung itu cukup besar ya produksi biogasnya ya. Kemudian di sini disusul oleh apa? Oh, disusul oleh kayu bakar ya, biomas ya. Yang tergolong sebagai biomas, ya. Kayu bakar. Arang itu juga tergolong sebagai biomasa ya. Kemudian di sini ada B30 ya. B30 sebesar 238.182. Benar kan ya? Nilai konsumsinya betul ya. Nilai konsumsinya.
Kemudian untuk pembangkit EBT-nya sendiri, kalau tadi ini dalam sektor dalam sektor transportasi ya, dan juga dalam sektor rumah tangga. Dalam sektor pembangkitnya itu sendiri di sini ada beberapa. Yang paling besar itu apa? Yang paling besar untuk daya Lampung itu adalah PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Terpasangnya secara on grid itu ada sekitar 220 megawatt. Ada dulu ya. Kemudian disusul oleh PLTA ya, juga ada di daerah Tanggamus ya, 174,6 megawatt ya. Kemudian disusul PLTM ya, PLTM mikro ya kayak ini, mikro hidro ya, PLTM ya. Kemudian PLTS 1 ya, ini ada di Tera ya, 1 megawatt. Kemudian PLTS atap ada sekitar 2,72 megawatt. Kemudian disusul PLTBM ya, biomas ya, bagi listrik tenaga biomasa 6 megawatt ya. Kemudian ada PLTPG ya, pembangkit listrik BG-nya apa ya? Biogas mungkin ya. Saya kurang tahu BG-nya. Tapi namanya biogas yang ada di IGP ya. Di IGP itu sudah punya pembangkit listrik menggunakan bahan bakar biogas. Ya. Kemudian ada PLT hybrid itu 0,08. Jadi paling tinggi di sini untuk sektor pembangkitan ya, itu adalah PLTP, kemudian disusul oleh PLTA untuk daerah Lampung. Ini yang on grid, yang off grid ada juga ya, PLTMH ya. PLTMH-nya 0,11 megawatt ya. Kemudian PLTS yang off grid juga ada yang digunakan skala rumah ya atau perkantoran 1,21 ya. Yang PLTS atap tidak ada ya. Rata-rata PLTS atap memang dia on grid ya. Kemudian PLTBM ya juga ada yaitu sebesar 49,12 ya. Jadi totalnya yang on grid ada 447, yang off grid ada sekitar 50 ya. Gitu. Kemudian ini dari total kapasitas, kalau yang di bawahnya dari total produksinya ya. Saja di sini produksinya paling besar masih PLTP ya. Karena kapasitas pasangnya juga paling besar, itu sebesar 1.734 gigawatt hour. Ya. Disusul PLTA, kemudian PLTM ya. Kemudian PLTS 1,75 GWH ya, PLTS atap 4,77 dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian potensinya, nah seperti yang tergambar di sini. Ini untuk energi konvensional ya. Lampung di sini ada punya, tapi beberapa saja ya. Di sini ada 4 ya. Nah, 4 daerah kerja migas yang ada di Lampung. Ada di Merak, di bagian Merak Lampung, kemudian bagian Tenggara ya, Southeast Sumatera. Kemudian di Lampung 3 ini operatornya PT Harpindo Mitra Karisma ya. Ini masih berfungsi sampai sekarang harusnya ya. Karena expired date-nya ini sampai 2039. Kemudian ada Subaksel area ini ya. Kemudian untuk gas bumi seperti ini ya. Kemudian untuk energi terbarukannya nah seperti ini. Tapi kurang terlihat jelas ya. Ini wilayah kerja panas bumi ya, itu untuk panas bumi ya. Jadi selain di Hulu Belu sebetulnya Lampung memiliki beberapa potensi panas bumi ya. Totalnya ada 13 di sini kalau berdasarkan data dari Dinas SDM Lampung. Ada 13 potensi panas bumi, totalnya sekitar 898 megawatt atau hampir 1 gigawatt. Nah, sekarang baru ada satu wilayah penugasan survei pendahuluan ya, yaitu di daerah Kincau ya. Kemudian untuk wilayah kerja penetapannya ada 4, di sini ada di bagian WKP Danau Ranau ya. Kemudian Gunung Raja Gasa ya, kemudian Gunung Wai Panas dan juga Gunung Wairata ya. Rata-rata ada di bagian barat. Kenapa ada di bagian barat? Ya, karena ini yang berbatasan dengan lempeng laut Samudra Hindia ya. Sementara kapasitas yang sudah terpasang itu ada di Hulu Belu yaitu sebesar 220 megawatt. Ya. Gitu. Ini untuk potensi pada setiap titik ya, tidak akan saya bacakan secara detail ya. Kemudian untuk energi angin di sini seperti yang terlihat di sini ya, paling besar itu ada pada daerah garis pantai ya. Daerah garis pantai terutama yang menghadap ke samudera langsung. Ya. Di bagian pesisir barat terutama ya, daerah sini ya. Ini paling besar potensinya ya. Kemudian di sini disusul ada Tanggamus, Pesawaran dan juga Lampung Selatan. Lampung Timur nggak ada ya, nggak ada. Kenapa? Karena dia tidak berhadapan dengan laut samudera.
sehingga kecepatan anginnya tidak terlalu besar. Ya. Frekuensinya paling banyak yang berada di daerah pantai yang menghadap ke Samudra Hindia. Ya. Rata-rata kecepatannya sekitar 3,8 meter per sekon ya. Jadi termasuk sebagai kecepatan angin rendah pastinya. Kemudian ini energi surya. Energi surya paling besar itu sebetulnya ada di daerah sini. Daerah mana nih sini? Yang berwarna merah ya. Jadi potensi terbesarnya itu berada di di bagian tengah Provinsi Lampung ya. Termasuk di sini yaitu wilayah Kabupaten Lampung Barat, Kanan, Tanggamus, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan juga Pesawaran. Potensi rata-ratanya bisa mencapai 135 watt per meter persegi ya. 35 watt per persegi. Ya, Lampung Selatan sebetulnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya. Ini paling besar di sini, daerah Lampung Barat. Kemudian bioetanol ya, bioetanol ini juga cukup besar di Lampung. Kenapa? Karena Lampung itu kaya akan sumber daya, terutama pertanian. Ya. Ditanam ini hidup gitu ya, jagung, kemudian ubi kayu, ubi jalar itu kan adalah sumber-sumber untuk raw materialnya bioetanol. Ya. Kelapa juga ya, kelapa itu juga bisa menjadi salah satu sumber untuk bioetanol. Dan panennya itu sangat melimpah ya. Itu kalau bisa dikonversi ya menjadi bioetanol tentu itu bisa berkilo-kilo liter, bahkan bisa lebih ya. Jadi hasil panen dalam satuan ton jika dikonversi menjadi energi bioetanol itu bisa menjadi 1 kiloliter. Jadi 1 ton itu bisa jadi 1 kiloliter bioetanol. Ini cukup banyak juga ya. Ini ada 3 kabupaten yang memiliki potensi bioetanol terbesar ya. Paling besar itu Lampung Timur. Ya ada kompensasinya. Kalau tadi energi anginnya itu rendah ya, sangat rendah. Tapi Lampung Timur dia punya potensi untuk bioetanol. Itu sebesar 550.874,84 kiloliter. Kemudian di Lampung Tengah ya, itu sebesar 399.013,51 kiloliter, dan Lampung Utara. Lampung Utara yaitu sekitar 250.678 kiloliter. Oke, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ini masih banyak pembahasannya terkait itu. Oke, untuk pertemuan pertama itu saja ya terkait dengan pengenalan introduction into alternative energy ya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan kedua di minggu depan ya, di jam yang sama, hari yang sama secara daring ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan